Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita bisa melaksanakan kuliah di tempat yang cukup representatif ini. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian produk dan bagaimana produk diklasifikasikan. Yang kedua, mendiskusikan siklus hidup produk dan bagaimana hal tersebut mengarahkan ke pengembangan produk baru. Yang ketiga adalah mendefinisikan lini dan program produk serta membedakan keduanya. Yang keempat, mengidentifikasi metode yang tersedia untuk mengubah program produk. Jadi sebelum kita membahas lebih detail apa yang dimaksud dengan pengembangan produk dan bagaimana memuaskan konsumen, yaitu kita mengajukan pertanyaan. Yang pertama, apa itu produk? Yang kedua adalah mengapa produk bisa gagal terjual. Jadi kalau kita berbicara masalah pengembangan produk, itu harus kita apa yang dimaksud dengan produk. Produk itu bisa berupa meja, kursi, buku. Sudah mengerti kan namanya produk? Jadi produk itu segala sesuatu yang bisa digunakan dan bermanfaat. Dan yang kedua, produk itu dapat dipertukarkan. Pertanyaan yang kedua, mengapa produk bisa gagal terjual? Kenapa bisa gagal terjual? Gagal terjual itu produk itu karena tidak dibeli, tidak ada yang beli. Kalau tidak ada yang beli, berarti gagal produk itu. Jadi produk itu ada juga berupa ide, seperti buku. Jadi bisa punya buku, ada yang punya buku ini. Ini buku. Ini belum ada yang beli. Saya bikin ini buku karena masalah. Gagal terjual. Belum ada yang laku, dia satu eksamen. Kenapa gagal terjual? Nanti kita lihat jawabannya sebentar. Kita ikuti penjelasan saja. Kenapa gagal ini? Buku saya terjual. Apa konsekuensi kalau barang itu atau ide itu gagal terjual? Bangkrut perusahaan. Perusahaan tidak bisa berlanjut karena tidak ada keuntungan. Lanjutkan dulu. Jawabannya ini pertanyaan kita lihat pada pembahasan itu. Pengertian produk kan klasifikasinya. Ya nanti dibaca, yang sudah jelaskan tadi. Klasifikasi produk. Klasifikasi produk itu ada produk konsumen, ada produk bisnis. Kalau produk konsumen itu produk jika kita membeli produk, membeli HP hanya untuk dipakai.
Kita beli baju itu dipakai, itu produk konsumen namanya. Sedangkan produk bisnis itu adalah produk yang bisa diperjualbelikan kepada seperti pengusaha, pedagang. Jadi produk konsumen ada produk yang dibeli untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Sedangkan produk bisnis atau bisnis produk adalah produk yang dibeli untuk dijual kembali, untuk membuat produk lain atau untuk digunakan dalam operasi perusahaan. Kedua, kalau bahan baku nanti dibaca sendiri pengertian apa itu bahan baku, peralatan utama. Tidak ada penjelasannya di PowerPoint. Peralatan aksesoris konsumen adalah peralatan standar yang digunakan dalam kegiatan produksi atau kantor usahaan. Kalau bagian komponen atau komponen part menjadi bagian dari produk fisik dan barang jadi yang siap untuk perakitan atau produk yang membutuhkan sedikit pengolahan sebelum perakitan. Contoh jam, ban, stok kotak, dan lain-lain. Bagian kedua siklus hidup produk. Jadi produk life cycle. Kalau berbicara masalah produk life cycle itu serangkaian tahapan di mana pendapatan, penjualan dan peningkatan keuntungan suatu produk mencapai puncaknya dan kemudian menurun, yang terdiri 4 tahap. Tahap pengenalan pertama, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga kematangan, yang keempat penurunan. Nah, ini gambarnya, gambar siklus hidup produk. Yang pertama itu pengenalan, pertumbuhan. Jadi kalau pertumbuhan itu sudah mulai meningkat, kalau kematangan itu sudah puncaknya. Jadi ini tahapannya, penjelasannya ini agak tidak detail, nanti dibaca sendiri. Jadi kita masuk bagian ketiga, yaitu lini produk dan bauran produk. Apa itu lini produk? Lini produk itu, saya kasih contoh, produk misalnya mobil Toyota. Lini produknya itu ada Toyota Avanza, ada Toyota Kijang, ada Ras, ada Bali. Jadi itu lini produknya itu, atau produk lain. Sedangkan bauran produk itu semua produk yang diproduksi, yang dihasilkan oleh perusahaan untuk dijual. Jadi semua milik perusahaan, semua produk yang dihasilkan perusahaan itu untuk dijual. Itu namanya bauran produk. Ada 3 cara untuk meningkatkan bauran produk. Yang pertama, mengubah produk yang sudah ada. Semua produk yang sudah ada itu bisa dilakukan dengan lini produk tadi. Begitu juga alat kosmetik, macam-macam juga lini produknya. Padahal satu perusahaan yang membuat itu untuk mengurangi biaya. Kalau sudah tidak bisa lagi dipertahankan itu produk, tidak mampu, kita sudah bikinkan lini produknya, sudah bikin produk yang baru, tapi tetap tidak laku, maka kita hilangkan saja itu produk. Ada produk dulu, sekarang sudah tidak ada lagi, hilangkan itu produk. Yang ketiga, mengembangkan produk baru. Jadi kita ini membahas tentang bagaimana mengembangkan produk baru. Kita lihat ada tahap mengembangkan produk baru. Jadi mengembangkan produk baru itu sering memakai waktu
biaya besar dan resiko. Tingkat kegagalan produk baru berkisar 60% sampai 70%. Jadi produk baru yang sukses membawa sejumlah manfaat bagi organisasi, meliputi kelangsungan hidup, keuntungan, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, dan citra produk yang menguntungkan. Nah, itulah perlunya pengembangan produk. Daripada perusahaan bangkrut, jadi ada 7 tahap di dalam mengembangkan produk baru. Yang pertama, kita melakukan pencarian. Apa yang dicari? Ada ini. Yang ketiga adalah pengujian konsep. Jadi itu konsep yang kita buat, misalnya kita rencana membuat ayam goreng geprek, kita uji pengujian itu. Yang keempat adalah analisis bisnis. Yang kelima adalah pengembangan produk. Jadi kita kembangkan produk. Masuk pada yang keenam adalah uji coba pemasaran. Kita melakukan uji coba bagaimana produk itu disenangi atau ditolak oleh konsumen. Karena produk itu ditolak. Yang ketujuh adalah komersialisasi. Ya, komersialisasi yang ketujuh. Itu komersialisasi itu perusahaan itu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, itulah sehingga terjadi kegagalan tadi. Sesuai dengan pertanyaan pertama, kenapa bisa gagal? Karena komersialisasinya itu tidak perlu dilakukan kepada seluruh pasar. Mungkin tidak terjangkau, mungkin misalnya siaran televisi tidak sampai di kampung karena signalnya di sana jelek. Jadi perlu melakukan komersialisasi, perlu melakukan di situ ada biasa acara yang dilakukan oleh PT Jarum, apa namanya itu, promosi besar-besaran dengan mendatangkan artis di kota Kendari untuk mempromosikan itu rokok produksi Jarum dengan merek-merek lain. Itu namanya komersialisasi. Harus terjangkau semua, harus kita layani semua pasar anak muda, pasar orang tua, pasar mahasiswa, pasar pedagang eceran, pokoknya semua pasar pedagang persiapan. Tidak boleh setengah-setengah dalam proses komersialisasi. Itulah yang menyebabkan sehingga produk itu gagal. Jadi sekarang yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, produk adalah segala sesuatu yang diperoleh dalam pertukaran meliputi semua atribut berwujud dan tidak berwujud serta manfaat yang diharapkan. Yang kedua, produk kita temukan menjadi 2 kelompok, produk konsumen dan produk bisnis. Yang ketiga, ada 4 tahap hidup produk, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kemakanan, dan penurunan. Yang keempat, terdapat 3 cara mengembangkan produk, yaitu modifikasi produk, menghilangkan produk, dan mengembangkan produk baru. Yang terakhir, manfaat pengembangan produk baru yakni menciptakan kelangsungan hidup, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, dan citra
yang mengumpulkan tadi. Untuk sementara penjelasan saya sampai di sini, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. 1 sampai 3 orang. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Ini Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah lihat, saya ingin bertanya di sini tentang produk yang kita buat, Pak. Bagaimana jika produk yang kita buat itu dalam tahap pertama, tahun pertama itu mengalami peningkatan, tahap kedua juga begitu mengalami peningkatan. Ya. Tapi setelah tengah-tengah itu mengalami penurunan, terus kita punya ide untuk membuat produk baru, tetapi tetap saja pasti mengalami penurunan, malah lebih turun lagi. Lalu bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut, Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan teman kita tadi ini, pada tahap pertumbuhan meningkat penjualan, pada tahap selanjutnya itu kematangan masih tetap mengalami peningkatan penjualan. Pada tahap ketiga itu perusahaan itu sudah melakukan pengembangan produk baru. Ya. Pengembangan produk baru, jadi artinya perusahaan ini sudah berupaya untuk mengatasi turunnya penjualan. Karena kalau turun terus penjualan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan, maka lama kelamaan perusahaan akan dengan rugi. Pertanyaannya bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Sudah dilakukan pengembangan produk, sudah berupaya melakukan misalnya pengembangan produk baru, tapi ternyata produk perusahaan itu belum, masih tetap begitu, tetap masih terjadi penurunan. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk mengatasi kasus seperti itu. Kita melihat dulu, kita sudah melakukan inovasi teknologi terhadap produk yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin penetapan harga daripada produk yang kita buat itu terlalu tinggi dari harga pesaing. Jadi kita selalu melihat harga pesaing. Nah, ini pesaing itu selalu berupaya bagaimana supaya produk kita itu tidak laku. Kenapa dia berusaha begitu? Supaya produk kita itu, perusahaan itu kita bangkrut. Pesaing itu dalam bisnis itu sama dengan kita punya lawan. Kalau misalnya orang bertempur dalam perang itu pasti ada menang dan pasti ada kalah. Siapa yang tidak bisa tahan banting, tahan atas serangan yang dilancarkan oleh saingan, kita akan lumpuh. Dan dengan tujuannya itu bersaing. Manakala kita tidak bisa bersaing, apa boleh buat? Jadi harga, jadi kita ciptakan produk itu yang memang relatif murah biayanya. Kita mendapatkan mendapatkan bahan baku yang murah. Kita menciptakan inovasi yang teknologi
yang murah dan berkualitas. Jangan murah tapi tidak berkualitas. Jadi begitulah caranya supaya kita bisa mempertahankan diri dari turunnya penjualan. Kalau penjualan turun terus, lama kita akan rugi. Bagaimana mengatasi itu? Itu tadi, inovasi teknologi. Yang kedua, kita mencari setelah inovasi teknologi, harga lebih murah, lebih rendah daripada pesaing. Tidak boleh harga itu sama dengan pesaing. Harus kita turunkan harga. Itulah sehingga perang dagang antara Amerika dan China itu sampai sekarang masih berlanjut. Siapa yang kalah? Jepang juga berperang dengan siapa? Korea Selatan. Korea itu negara industri baru yang bisa, yang berencana untuk mengalahkan produk-produk Jepang. Coba itu lihat HP Samsung itu buatan Korea. Sekarang Nokia kemana dia pergi? Buatan Jepang. Bukan kalah. Akhirnya itu produk Nokia dihilangkan. Televisi Sony kapannya? Banyak dulu di Indonesia beredar. Tapi karena Sony itu mungkin tidak terlalu laku terjual, maka dihilangkan juga itu produk. Itu jalan satu-satunya untuk bauran produk. Siapa lagi? Bagaimana? Jelas? Ya, siapa? Oke, baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Tapi di sini saya ingin satu poin karena itu menurunkan harga. Ya. Apakah itu bisa berjalan yang baik? Karena kan kalau kita berbicara tentang menurunkan harga itu kita berbicara juga tentang biaya produk yang kita buat. Bagaimana jika biaya produk yang kita buat itu lebih besar daripada harga yang kita berikan kepada para konsumen? Itu saya kira Pak bisa mengalami kerugian. Ya. Karena kan kalau kita berbicara juga tentang persaingan sehat, kita itu tidak bisa menurunkan harga dengan begitu ini karena di lingkungan kita atau sekitar ini itu kita harus mengambil harga dengan apa yang ada di lingkungan pasar Pak. Ya. Sekian, terima kasih. Ya, memang itu harga. Jangan sampai kita menurunkan harga. Tidak boleh kita menurunkan harga dalam waktu yang lama. Tidak boleh. Itulah sehingga untuk memasuki pasar baru, misalnya ada produk baru yang baru dikenal, biasanya itu harga itu ada harga promosi. Beli satu dapat dua. Jadi satu kita beli dapat dua. Sebanyak rugi itu. Rugi. Tapi itu namanya harga promosi. Dan itu tidak bisa juga berlanjut lama. Kalau berlanjut lama itu juga bisa bangkrut. Bisa harga promosi. Beli dua dapat 4. Jadi gratis satu. Beli satu gratis satu. Jadi dua. Bisa kita lakukan seperti itu kalau memang bisa kita lakukan dalam waktu yang lama. Kalau memang biaya produk itu BEP-nya itu masih bisa kita menjual di atas BEP. Break even point. Misalnya break even point-nya misalnya 1.000. Kita misalnya menjual 1.200, kan masih dapat 200. Dan biasanya produk baru itu ada kalanya harganya terlalu tinggi. Ada juga produk baru harganya rendah. Lama kelamaan produk baru yang harga tinggi itu waktu keluar pertama itu namanya laptop itu Toshiba, saya masih ingat 7 juta harganya dulu. Itu masih kurs 2.500. Sudah kita beli 7 juta pertama. Lama kelamaan itu laptop
3 juta saja. Sudah ada harga 4 juta, bahkan ada 2 juta, bahkan ada 1 juta yang bekas. Dulu mana kita mau dapat yang bekas dulu 1 juta? Tidak ada yang bekas dulu, karena sekarang sudah banyak yang bekas. Ya begitu. Jadi tidak boleh kita menurunkan harga terlalu lama, hanya bersifat promosi. Apalagi sudah cukup. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri persidangan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang telah aktif dalam mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Demikian kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.